Shalom saudara-saudara, tetap optimis. Kita bertemu lagi dalam perenungan kita setiap hari dan saya yakin saudara pasti diberikan semangat baru lagi oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu pasti akan meneguhkan kami, menguatkan kami, mengoreksi kami. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu ini sungguh menjadi pelita dalam hidup kami. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 54. Saudara meneruskan yang kemarin kita bicara tentang kebobrokan manusia, hati orang itu bebal dan tidak merasa bahwa dia punya Allah. Nah, ayat pasal 54 ini doa dalam menghadapi musuh, saudara. Nah, ini adalah bagian yang penting yang harus saya garis bawahi bagi kita semua. Saya akan bacakan ini ayat ke-6 dan kemudian 7, 8, dan 9. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanku yang menopang aku dalam menghadapi musuh. Sudah jelas Allah penolong, penopang. Kalau dia hanya nolong, dia tolong kita, tapi dia juga mengcover kita. Dia tetap menjaga kita. Ayat yang ke-7. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Artinya setiap engkau dapat masalah di kantor, di marketplace, di dunia sosial dan apapun juga. Ingat baik-baik, Tuhan adalah penolongmu. Dia tidak sampai di situ, tapi dia juga menopang engkau, membungkus engkau, menjaga engkau, membentengi engkau. Dia jangan tepat untuk menerapkan itu dalam kehidupan saudara. Maka di ayat yang ke-7, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Ingat ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika engkau diperlakukan tidak baik kepada seseorang, dari seseorang kepada saudara, jangan membalasnya. Kalau engkau yakin Tuhan adalah penolongmu dan penopang dalam hidupmu, biar nanti kejahatan itu yang menimpa mereka. Biarkan mereka rekakan yang jahat kepada kita. Nanti Tuhan yang akan membuat mereka terbelenggu dengan apa yang mereka lakukan. Akan terjadi kickback balik buat dia. Jadi tendangan balik akan terjadi buat dia. Tenang saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan biarkan itu waktu berjalan, saudara hanya bisa berdoa dan berharap. Dan begitu bukan hanya sampai di situ saja, saudara. Di ayat yang ke-7 itu jelas, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Ayat 8-9. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku. Waduh, hebat sekali saudara bagian firman Tuhan ini. Bahwa ketika dia menang, karena Tuhan tolong dia. Tapi tidak sampai di situ, dia punya rasa syukur pada Tuhan. Dia mempersembahkan korban yang terbaik buat Tuhan. Karena dia tahu bahwa hidupnya telah dilepaskan dari jurang maut. Dari musuh-musuh yang coba untuk membinasakan dia. Karena itu saudara, Tuhan akan terus bertindak dalam hidupmu. Dia akan menjadi pembela dalam hidupmu. Kita akan bertemu saudara esok hari dalam ibadah Sabat Shalom. Saudara siapkan hatimu, kita akan mulai jam 7 pagi. Dan engkau pasti akan dilawat oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan kembali oleh Tuhan. Engkau bukan hanya penolong kami, tapi penopang dalam hidup kami. Bukan hanya penopang, tetapi engkau yang membalaskan kejahatan itu kepada mereka masing-masing. Ajar kami untuk bergantung, bersandar pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap jaga kesehatan, tersenyum selalu, Tuhan pasti jaga saudara sekalian. God bless you.